Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mencari berkah, ngalap berkah, bahasa Arabnya tabarruk. Yuk kita belajar mengenai masalah akidah. Ikuti terus videonya, yaitu mencari kebaikan, mencari tambahan keberkahan. Ada kalanya seseorang itu mencari keberkahan atau bertabarruk dengan benda-benda, dengan sesuatu, dengan makanan, seperti seseorang bertabarruk mencari tambahan kesehatan dengan meminum madu. Tabarruk terbagi menjadi dua macam. Tabarruk yang pertama itu apa? Tabarruk masyru'. Tabarruk yang disyariatkan, yang diperbolehkan, yang diterangkan oleh dalil baik ayat Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita ikuti apa saja sih tabarruk yang diperbolehkan atau masyru'. Yang pertama, dengan tempat, mencari keberkahan, tambahan pahala kebaikan di tempat-tempat yang disebutkan oleh haram. As-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfi salatin. Salat di Masjidil Haram memiliki pahala dan keutamaan 100.000 kali. Wassalatu fi masjidi, dan salat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi alfi salatin, mendapatkan keutamaan 1000 kali salat. Wassalatu fil Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina bi khamsi mi'at, ya 500 kali pahala. Dengan benda tertentu seperti minum air zam-zam, dan juga pohon dan buah yang sangat diberkahi oleh Allah karena begitu banyak manfaat yang ada di dalamnya. Buah zaitun diberkahi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tabarruk dengan waktu-waktu tertentu, seperti beribadah di sepertiga malam, seperti beribadah atau berdoa di malam Lailatul Qadar. Kemudian dengan amal saleh, mencari keberkahan dengan amal saleh, seperti membaca Al-Quran agar Allah berkahi hari kita. Kemudian tabarruk yang kedua, tabarruk mamnu, yang dilarang. Tempat-tempat tertentu, mata air, gunung tertentu, makam tertentu, pepohonan tertentu, batu tertentu. Yang kedua, tawassul. Tawassul itu artinya mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari akar katanya wasilah, artinya perantara atau sarana. Wasilah itu perantara, sedangkan tawasul menjadikan sesuatu sebagai sarana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Atau tawasul itu menjadikan amal soleh sebagai sarana agar Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, tawasul masyru', yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Ada 3. Dengan asma'ul husna, seperti orang yang berdoa agar Allah mengabulkan doanya, pujilah Allah, sebutkan asma'ul husna Allah. Zikir dengan menyebutkan asma'ul husna, menghafalkan asma'ul husna. Ya Rahman, ya Allah yang maha pengasih, berikanlah aku rizki. Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Ghafur, yang Allah yang maha pengampun, ampunilah kesalahanku. Asma'ul husna. Yang kedua, dengan amal soleh, seperti kisah 3 orang terperangkap ke dalam gua, tidak bisa keluar, kemudian mereka bersungguh-sungguh agar Allah berikan jalan keluar dari kesempitan di dalam gua itu dengan menyebut amal soleh mereka. Pertama, menyebut baktinya kepada Allah, kepada orang tua. Allah bukakan, geser batu yang menghalangi pintu gua. Yang kedua, menyebutkan mencintai seorang wanita. Wanita itu mencampakkannya, kemudian datang meminta pinjaman uang. Dia mau memberikan pinjaman asal wanita itu mau berzina dengan dia. Ketika laki-laki yang mencintai wanita ini siap-siap mau berbuat zina dalam satu kamar, teringat dengan Allah, ya Allah, kemudian dia taubat dan istighfar, dia tinggalkan wanita itu, dia berikan uang kepadanya. Ya Allah, kalau aku ikhlas meninggalkan wanita itu karenamu, berikanlah jalan keluar. Yang ketiga, gaji karyawan dikembangbiakkan menjadi hewan ternak yang begitu banyak. Karyawannya yang dahulu belum digaji, minta, mana gaji yang dulu belum kamu berikan kepadaku? Kamu lihat kambing-kambing yang ada di lembah ini semua milikmu, silakan ambil. Canda apa serius? Saya serius, ambillah, itu punyamu.
Masya Allah, dermawan ya, amanah, dermawan, kaya, amanah, dermawan, luar biasa. Ya Allah, kalau aku ikhlas memberikan semuanya itu kepada orang itu, bukakanlah, terbuka akhirnya pintu gua. Kalau kita yang keempat, apa yang kita minta, amal apa yang kita sebut, yang paling ikhlas dahulu kita kerjakan. Kita mungkin gak yakin bisa seperti mereka ya. Ini wali Allah, doanya mustajab. Kemudian doakanlah aku biar aku dapat jodoh. Doanya minta ke orang soleh masih hidup. Doakanlah agar aku bisa umroh tahun ini, amin. Pada orang. Kemudian tawasul mamnu. Yang kedua, tawasul yang dilarang. Dahulu orang-orang Quraisy menjadikan wasilah, sarana mereka menyembah Allah melalui patung. Kita tidak. Lantas kenapa kita sholat, ada sholat di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah? Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Itu sebagai alat pemersatu arah kita untuk menyembah Allah. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah. Apa saja sih tawasul mamnu yang dilarang itu? Meminta doa, berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal. Kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah, tidak melalui orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal di dalam kubur, mereka memohon, mereka berharap doa-doa dari orang yang masih hidup. Lantas kenapa kita berdoa kepada mereka yang telah meninggal? Nauzubillah. Demikian mengenai tawasul, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.